Konsep dasar analisis kebijakan bab 2. Saya akan menjelaskan konsep dasar kebijakan publik. Kebijakan adalah serangkai tindakan, program, dan keputusan yang diambil oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Iskandar 2012. Menurut Toha 2012, kebijakan mencerminkan praktik sosial dan merespon kejadian di masyarakat untuk menciptakan harmoni atau insentif. Proses kebijakan meliputi input isu atau agenda pemerintah, proses perumusan dan pelaksanaan, dan output kinerja kebijakan. Wahyudi 2016. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang terencana dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, bisa bersifat positif, pedoman tindakan, atau negatif. Keputusan untuk tidak bertindak. Wahab 2010. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Prosesnya meliputi identifikasi isu, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan. Dengan hasil akhir berupa kinerja kebijakan, kebijakan publik adalah tindakan terencana dan terukur oleh pemerintah, bisa berupa pedoman tindakan atau keputusan untuk tidak bertindak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Proses ini bersifat dinamis dan tidak selalu berjalan secara linier, tetapi dapat berulang dan saling terikat. Secara umum, proses kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama identifikasi masalah dan kebutuhan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan publik yang perlu ditangani oleh pemerintah. Masalah ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti statistik, laporan media, keluhan masyarakat, ataupun hasil penelitian. Yang kedua adalah penyusunan agenda. Setelah masalah atau kebutuhan teridentifikasi, selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam agenda kebijakan. Nah, agenda kebijakan adalah daftar masalah atau kebutuhan yang dianggap penting dan perlu ditangani oleh pemerintah. Yang ketiga adalah perumusan kebijakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan alternatif solusi untuk mengatasi masalah atau kebutuhan yang telah diidentifikasi. Alternatif solusi ini kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk memilih solusi yang terbaik. Yang keempat adalah pengesahan kebijakan. Solusi terbaik yang telah dipilih pada tahap perumusan kebijakan kemudian diajukan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan. Pemangku kepentingan dapat berupa lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, ataupun pihak swasta. Yang kelima adalah implementasi kebijakan. Setelah kebijakan disahkan, selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan dalam praktik. Nah, implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun pihak swasta. Terakhir adalah evaluasi kebijakan. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi bertujuan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kebijakan kemudian digunakan untuk menyempurnakan kebijakan di masa yang akan datang. Nah, proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, siapa saja aktornya? Yang pertama adalah pemerintah, yaitu termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memainkan peran penting dalam setiap tahap proses kebijakannya. Yang kedua adalah organisasi non-pemerintah, yaitu LSN dan kelompok advokasi yang dapat mempengaruhi agenda kebijakan dan memberikan dukungan teknis ataupun informasi. Yang terakhir adalah masyarakat, yaitu termasuk warga negara, komunitas lokal, dan kelompok kepentingan yang dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui berbagai mekanisme partisipasi publik. Nah, proses kebijakan publik ini bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi dari setiap negara ataupun daerah. Mungkin tadi sudah dipaparkan mengenai definisi dari analisis kebijakan publik dan juga bagaimana proses kebijakan publik itu sendiri. Mengenai teori ini, sebetulnya teori ini merupakan suatu dasar yang sangat penting ya untuk membantu menunjang bagaimana kami menilai serta membuat kebijakan yang efektif dan juga efisien. Kemudian bagaimana caranya para stakeholder ini memastikan bahwasanya apa yang memang ditetapkan oleh mereka dapat menunjang atau menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga teori ini tuh berfungsi sebagai pemandu ke depannya bagi analisis kebijakan publik itu sendiri, bagaimana mereka membaca untuk membuat hingga mengimplementasikan sampai pada tahap evaluasi. Untuk teori analisis kebijakan publik yang saya paparkan itu sendiri terbagi dalam 4. Yang pertama itu mengenai teori rasional. Nah, teori rasional ini merupakan teori yang berasumsi bahwa kebijakan merupakan seorang yang memiliki informasi yang lengkap dan juga sempurna mengenai bagaimana caranya memilih solusi yang terbaik. Kemudian teori ini juga beranggapan bahwasanya buat kebijakan itu harus beradaptasi dengan informasi yang memang tersedia. Namun kekurangannya adalah bagaimana teori ini mengabaikan alternatif seorang membuat kebijakan sebagai manusia yang memang tidak sempurna dan memang tidak terlepas dari realitas yang terkadang sering mengabaikan faktor-faktor politik sosial yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Yang kedua ini merupakan teori inkremental. Dan teori inkremental ini berasumsi bahwasanya ketika membuat atau merancang suatu kebijakan harus beradaptasi dengan lingkungan, kemudian menggunakan informasi yang memang tersedia pada saat ini gitu. Kemudian mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan juga politik yang ada dalam hal pengambilan keputusan. Namun tentu ada kekurangan. Apa kekurangannya? Yang pertama itu mungkin kurang mampu menjelaskan perubahan kebijakan yang memang signifikan, dan juga yang kedua itu terlalu fokus kepada proses pengambilan keputusan sehingga kurang memperlihatkan hasil kebijakan tersebut. Ketiga ini merupakan teori analisis kebijakan publik
mengenai sistem politik ya, di mana di dalam teori ini kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti pembuat kebijakan, birokrat, kemudian kelompok kepentingan dan juga masyarakat dengan kekuatan ataupun pengaruh para aktor-aktor yang memang dapat menentukan arah kebijakan tersebut gitu. Nah, struktur dan aturan dari politik ini tuh memainkan peran yang sangat penting, namun memiliki kekurangan seperti kesulitan dalam hal mengidentifikasikan dan mengukur sejauh mana sih aktor-aktor tersebut akan bertanggung jawab atas kebijakan yang memang akan ditetapkan. Kemudian memasuki teori yang keempat mengenai teori misscanning. Di dalam teori ini merupakan perpaduan antara teori rasional dan juga inkremental, di mana bahwasanya kebijakan sebelumnya memungkinkan pengambilan keputusan itu secara pantauan yang luas, kemudian dilihat dari bagaimana fenomena dan juga melakukan observasi yang detail di tempat-tempat yang memang akan menjadi kunci untuk sampel kebijakan tersebut. Dan juga teori ini cenderung komprehensif, lebih cocok dilakukan untuk masalah-masalah yang sangat kompleks, melibatkan berbagai bidang gitu. Dan juga dirasa sangat komprehensif karena menggabungkan dua teori yang sangat-sangat bagus untuk penetapan kebijakan. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori analisis kebijakan publik itu dirasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teori ini ataupun materi ini dapat bermanfaat. Kemudian ada pun referensi yang saya gunakan itu adalah artikel jurnal dan juga buku, kemudian disusul dengan AI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.